itu pada hidupnya sering interaksi dengan riba. Riba itu apa? Transaksi uang dengan uang ada nilai lebih, maka itu riba. Diambil contoh, Pak Adrian ke rumah saya, Gus pinjam uang berapa? 500.000, boleh. Tapi aku kesel Pak Adrian, sampean pijeti dhisik engko tak sili duit. Itu minjemnya 500, ngembalikannya 500 tapi ada nilai lebih, aku njaluk pijet, itu riba, Pak. Apalagi wis modal roti nyelip bank 5 juta. Balik wis benulan 500 selama setahun, berarti berapa? 1.500. Cepet deh sama dengan 6 juta. Berarti minjem 5 juta ada nilai 1 juta. Itu riba, Pak. Riba itu saya ono 72 tingkatan. Ojo bahas sing dhuwur, Pak. Medeni, Pak, serem. Ada tingkatan yang paling rendah saja kita bahas. Sumpama saya tanya, di kampung sini ono arek wedok muda-mudi pacaran senengane di isor wit wong loro lek ana wong mbok gak ngerti, tiba-tiba tek dung meteng. Kira-kira aib apa tidak? Waduh dihujing, motong burung rabi kan begitu, Pak. Antum tahu dosa orang yang berbuat riba yang paling rendah itu sama dengan menzinai ibu kandung kita sendiri. Gak nangis sama Mbak. Loh iya, Pak. Itu loh riba. Maka nanti kalau ada orang riba, Pak, di sana itu riba itu, Pak, nun sewu, dimasukkan namanya tanur. Tanur itu ininya kecil, dalamnya besar. Gambarannya koyok kendila, kita dimasukkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala nanti di obat mabitno, koyok langit nang bumi itu obat abitne. Sama numpak roller coaster mutah-mutah, Pak. Riba itu ngono, Pak. Ngeri, Pak. Ono wong dhewe utang, bukan gak kuat nyaur, tapi gak gelem nyaur. Ini lagi tren nih. Wong lek nyilih, waduh ngapunten, ono wong Pak nang omah. Kula butuh duit, mboten kathah kok mek 2 juta. Kula paling pegel, Pak, ono wong ngono iku. Lah 2 juta iku mek, lah apa kok nyilih aku? Berarti kan begitu. Wis 2 juta di mek-mekno, ya gak usah gitu, hargailah itu. Uang lapo di mek-mekno itu paling suwebel. Wis kesuwen model ngono wis. Ngapunten iki ono 20.000 tak sangoni gak usah nyaur. Wis ngono aku nisan. Kayak 50.000 gak usah nyaur. Lho wis menisan. Long dia nggak menghargai, saya yakin sulit untuk balik no itu, wis nggak perlu gitu. Maka kalau ada orang yang tidak mau membayar itu tadi, maka naudzubillah, maka dia itu akan ditaruh di sungai darah. Dia berusaha melipir ke samping, nyampe itu di sawah, bleng, dan nyampe pinggir dilempar nomane. Naudzubillah. Iku saya tak ceritani loro, Pak. Belum ahli maksiat, orang sing durhaka kepada bapake, ono wong sing jahat ambek bojone, ngeri-ngeri adabe, Pak. Wis engko lek kedawan sampean gak iso turu, Pak. Wis ngeri, serem lah. Lebih serem dari film yang viral itu sekarang itu ya. Apa yang viral? Vina itu ya. Aduh viral ya. Ini lebih serem, Pak. Dan itu real dan hak. Wah, itulah. Maka pada saat itu kalau antum sudah di situ, kalau antum sing non kriminal, yang orang-orang soleh, maka antum sudah bisa menjawab jenengan itu, maka jenengan itu dikasih akses oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di tembelok, ada burung yang membawa Anda di tembeloknya, apa iki? Temboloknya, maka jenengan itu diajak keliling ke surga. Keliling tok. Ndelok surga iku adem, Pak, pikir. Mripat itu adem. Enggak boleh. Surga kan nanti kalau sudah setelah kiamat. Maka kalau ada orang mati itu cuma pikirannya satu, cepat kiamat, adab kubur udah penak. Ternyata adab kubur itu ternyata apa? Masih ringan. Setelah kiamat ternyata adabnya lebih pedih. Tapi orang yang soleh, Pak Nun Sewu, Masya Allah, matinya puluhan tahun yang lalu, tiba-tiba dia, loh kok is kiamat aja, koyo mantenanya, loh kok is subuh aja, kurung embuh, kan gitu ya, oleh mantena, loh kan harus tahu lah, kecuali situ urung mantenanya, dia jomblo juga, itu jomblo yang jatuh itu. Nah, nanti habis ini kalau nikah, oh iya bener jadi cepet subuh, gitu. Nah ini bagaimana itu kalau kita nanti di akhirat. Nanti itu kalau kita nanti sudah kiamat, maka kita dibangkitkan. Ini loh hebatnya umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang dibangkitkan dahulu. Pertama ahlil baqi, kemudian umatnya semua. Loh,
Kita umatnya Nabi Muhammad. Nanti di padang mahsyar. Padang itu lapangan, mahsyar itu di mana? Mahsyar itu bukannya di planet lain, di bumi, Pak. Di mana kata Rasulullah? Sungguhnya Palestina itu Ardul Al-Aqsa itu Ardul Mansya' wal Mahsyar. Mansya' itu ya tempat berkembang biaknya Nabi Adam dengan Sayyidatuna Hawa. Mahsyar itu ya nanti kita kumpulkan di Masjid Al-Aqsa. Saya bela-bela ini Al-Aqsa itu agar supaya apa? Tanahnya iya ya Rasulullah. Iya ini Allah. Saya bersaksi Faiz dulu pernah belani Masjidil Aqsa. Lah itu loh tanahnya biar bersaksi. Lek andalno amalan saya ini apa yang bisa saya andalkan? Allahu Akbar salat ya Allah. Boleh kuncine miyo lho Pak, ketemu nih ya pas sembayang. Lho iya ta? Allahu Akbar ibu-ibu. Boleh susu melijo, blonjo ketemu nih pas sembayang, Pak. Ide brilian ya Allah, ketemu nih pas salat. Oh iya, saya mau bikin ADART. Oh. Iku ketemu nih pas salat tuh. Iya benda ini. Strategi marketing yang canggih pas sholat ketemu. Ya benda ini. Masa amalan semacam itu kita andalkan? Enggak Pak. Di padang mahsyar itu kita dikumpulkan nun sewu. Di padang mahsyar itu ada dua tempat yang paling kredit. Ya kredit itu paham ya? Bahasa Inggris dong. Nah, yang pertama di mizan, yang kedua di sirat. Itu Rasulullah paling sibuk di situ belani umatnya. Sing diakoni umatnya. Sing terikot ummate. Saya ngomong Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini satu-satunya amalan langsung dilaporkan ke Allah, dilaporkan ke Rasulullah. Rasulullah bilang, oh iya namanya Muhammad Faiz, tanggal sakmene jam ini sholawat nang aku. Lek kalau sholawatan di hati Rasulullah ada Muhammad Faiz. Sing nggak tahu sing ditambah temenan tah kon iku umatku. Sholawatan ra tahu kan begitu ya. Lah hati-hati nanti di padang mahsyar kita mencari Rasulullah. Nah di padang mahsyar itu ada dua macam orang. Satu dia mukanya nur bara fi wujuhim asari sujud, wong sing gelalak sujud itu murup Pak. Orang kok gosong. Murup itu nanti. Ada orang yang zulm mati, maka langsung lek jare ulama mek telung Jawa. Sing zulm langsung nyeblung neraka. Sing nur itu langsung masuk surga. Lah sing suwe iku modal-modal kita-kita orang ini. Ya rada murup, rada mati. Biar pet Biar pet. Ya kadang selawat lek eling, kadang sembayang lek eling. Wadang yo maksiat iki lho. Jare malaikat gak konsisten blas. Nah, sing istiqomah lah gitu. Maka pada saat itu nanti si model kita kalau sholatnya benar maka dihitung benar semua. Yang bisa membantu namanya syafaat itu golden ticket Pak. Golden ticket itu dengan pernah nonton Dangdut Academy. Lek dapat golden ticket kan bisa next step. Saman Allah syafaat oleh Rasulullah, amal ibadah sembarang kali basic lah biasa saja. Dikasih syafaat langsung Pak, surga. Enak Pak. Makanya Rasulullah itu ayo kita cintai, kita puji. Jangan sampai lisan ini tidak menyebut Rasulullah, tidak mencintai Rasulullah. Ungkapkan itu kepada Allah. Ya Allah, aku mencintai kekasihmu. Ya Allah, kumpulkan aku dengan para orang muhibbin, orang-orang yang mencintai Rasulullah ya Allah. Loh, gitu Pak. Ayo kita cintai, ayo kita cintai. Nah maka kalau sudah begitu, nanti itu amalnya begitu. Tapi non sewu, kalau ada seseorang dia mati menghabisi nyawanya sendiri, qatlun nafsi, yaitu membunuh atau bunuh diri. Non sewu, kalau dia bunuh dirinya pakai pisau, maka sesungguhnya nanti di alam barzah itu nanti dia itu apa? Senantiasa bunuh diri terus. Dek, loro terus. Kalau dia lompat dari jembatan, lompat terus. Dia dihidupkan mati terus, dihidupkan mati terus. Gak kesel sama. Sampai kapan? Khalidina fiha. Sak lawase model ngono. Gak sumpek sama. Makanya sumpek ya urip, jangan sampai Anda wala tai'asu bi rahmatillah. Ojo sampai jenengan itu apa? Jenengan itu putus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sak gede-gedene dosae sampean. Saya tanya, dosae sampean sak Gunung Uhud, dosae sampean seandainya sebanyak pasir yang ada di pantai. Saya tanya, besaran mana dosa Anda dengan maghfirahnya Allah? Besaran maghfirahnya Allah. Jangan sampai kita itu nyekukru eling dosa tapi gak pernah eling rahmatnya Allah.
Oleh Pak menyesal, tapi harus ingat rahmatnya Allah lebih besar. Makanya kalau ada orang kemelinti istighfar tok tanpa iling rahmatnya Allah, dia harus istighfarnya itu. Iling Pak rahmatnya Allah lebih besar sehingga kita enak. Lek sama nyungkuk setan seneng Pak. Oh lek wong model ngene iki menyesal kok gak ibadah. Lek iling rahmatnya Allah, ya saya yakin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diampuni, itu ya. Maka nanti itu modelnya begitu. Maka nanti kalau kita sudah di situ, maka kita ditimbang, maka timbangan kita bagus, kemudian sirat kita lewati maka dengan bagus. Maka nanti itu ditimbang itu sesuai amalan kita. Tapi kalau dapat golden ticket, itu luar biasa. Saya tutup dengan sebuah cerita di salah satu kitab itu dibacakan. Nanti di padang mahsyar ada seseorang menarik jubahnya Rasulullah dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, anak ummatika." "Ya Rasulullah, kula niki umat jenengan." Didelok ambe Rasulullah. "Iya dah, model ngene umatku dah. Kok sembahyang jarang, shalawatan yo jarang, sedekah umur didepol rupane ngene. Ojo nang tanggane, ojo nang bojone, nang awakmu dhewe kan medhit." Ono Pak wonge medhit nemen iki Pak. Medhit nang awake dhewe ku medhit. Waduh, ojo sampe. Wong medhit itu ada 2 tingkatan, Pak. Yang pertama medhit. Ini saya cerita orang pelit. Medhit itu bagaimana? Nah, ini contoh sama Nudi. Wis, nanti ayo ayo makan-makan bersama di warung. Giliran kita datang ke warung, wayahe bayar, kongkon bayar dhewe-dhewe. Alah, dapurane ngene katen traktir, iki wong medhit. Ono sing lebih medhit, jenenge medhit kuadrat. Cetil. Nah, cetil ini bagaimana? Ayo mangan bareng-bareng. Wayahe bayar, monggo sampean wayahe bayar. Aku mulus aku tak nang jedeng sik yo. Lah bayar ya apa? Ya duitmu dhisik sampai 2 tahun ya ora diganti. Lah iki cetil iki derajatnya. Lek ana wong model ngono iku aja dikancani. Lari Pak medhite Pak. Aja sampai sing loman-loman lah. Dan alhamdulillah koncoku loman-loman. Aku insyaallah ke rumah siapapun insyaallah kopi tidak lepas. Wis ono ngene ya seneng lah duwe kanca loman-loman. Apa nang Pak Adrian iki yo ono tahu ono kacang wis menune favorit saya ini. Lain sugi roti ya mek delok. Ingin. Gitu ya. Karena saya nggak makan tepung ini. Nah, tapi ya. Kalau kita model begitu kata Rasulullah apa? Iya. Terus pada saat itu dia dikatakan, "Ya wis, kamu pernah kok sholawatkan kepadaku." Kemudian mau didoakan gitu diginikan sama malaikat Jibril dalam sebuah kitab itu. Ya Rasulullah, jangan. Kenapa? Innahu aduwwur Ramadan. Sungguhnya mereka itu, dia itu musuhnya Ramadan. Lek sampean sak ndablek ya ojo sampai mokel di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ojo sampai bermaksiat di bulan Ramadan. Wis, ojo. Oleh karena itu, ayo kita cintai baginda Nabi Muhammad SAW. Di masa hidup kita persiapkan agar supaya diri kita apa? Yaitu mempersiapkan diri agar supaya husnul khatimah.